Kita lanjut bahas spoiler Udong Kiankun Season 15 episode 1. Oke lah, nggak usah banyak mang ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ketika Lindong yang berada di langit, dia berkata, "Kalian telah kalah." Arena di tempat ini yang awalnya tenang, sekarang telah berubah menjadi kegemparan. Banyak orang segera membuka bibir mereka dan mencoba menenangkan keterkejutan di dalam hati mereka. Tidak ada yang bisa menyangka bahwa hasilnya akan muncul begitu cepat antara pertarungan Lindong melawan duo Zoe. Awalnya mereka semua mengira bahwa pertarungan ini akan berlarut-larut sebelum menentukan seorang pemenang. Namun kenyataannya berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Di arena pertarungan sendiri, raut wajah dari duo Zoe juga sangat terkejut sebelum pada akhirnya mereka mendapatkan kesadarannya kembali lalu mengatakan, "Kita telah kalah." Kedua wajah dari duo Zoe kini telah berubah menjadi cukup pucat. Pada akhirnya mereka berdua pun mengakui kekalahan ini. Sementara ekspresi yang muram kini telah muncul dalam tatapan mata dari trio Komandan Naga Langit. Mereka pun kemudian mengatakan, benar-benar energi mental yang sangat sombong. Meskipun trio Komandan Naga Langit ini hanya menjadi penonton antara pertarungan Lindong melawan duo Zoe, tapi mereka bisa merasakan tubuh mereka menjadi sangat dingin ketika melihat kekuatan energi mental dari Lindong. Hal ini membuat mereka bertiga berpikir, jika serangan seperti itu ditunjukkan pada salah satu dari mereka, kemungkinan mereka bertiga akan mendapatkan luka yang cukup parah jika mencoba untuk memblokirnya. Tatapan mata dari trio Komandan Naga Langit hanya melihat pada Lindong dengan emosi yang cukup rumit dalam tatapan mata itu. Pertama kalinya mereka bertemu dengan Lindong. Pada saat itu Lindong harus menggunakan berbagai teknik sebelum akhirnya bisa mengimbangi kekuatan mereka bertiga. Namun hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun, Lindong yang dulunya bukan apa-apa di dalam tatapan mata mereka sekarang telah benar-benar menutup celah yang kemudian melampaui trio Komandan Naga Langit. Tingkatan kekuatan seperti ini adalah sesuatu yang cukup menakutkan. Memikirkan hal ini saja membuat trio Komandan Naga Langit menarik nafas dalam-dalam. Dengan kekuatan Lindong saat ini, mereka bertiga tidak memiliki alasan untuk tidak tunduk pada Lindong. Dan akhirnya mereka benar-benar menerima Lindong sebagai pimpinan sejati dari Istana Empat Titan. Hal ini sudah tidak ada hubungannya dengan fakta bahwa Lindong adalah penatua hukuman suku naga. Sementara Lindong sendiri masih melayang di langit, raksasa yang ada di belakangnya secara perlahan menghilang. Segera setelah itu, sinar matahari kembali menyinari tempat ini. Detik berikutnya, uap putih pun dikeluarkan dari dalam mulut Lindong karena dia bisa merasakan bahwa energi mentalnya telah melonjak di dalam istana Niwan. Ekspresi puas juga telah muncul di raut wajah Lindong kali ini. Setelah dirinya menjadi Grandmaster Simbol, maka kekuatan dari energi mentalnya telah mengalami transformasi secara drastis. Selain itu, Lindong saat ini hanya berada di Grandmaster Simbol tingkat awal. Yang bisa menandingi kekuatan Lindong hanyalah orang-orang tahap samsara yang telah menyentuh riak energi reinkarnasi seperti tetua Zuli dari suku Martin Langit. Namun, seluruh kekuatan samsara di bawah tahap itu tidak akan mampu untuk melawan Lindong saat ini. Pelatihan yang cukup pahit selama 10 tahun lebih di dalam api penyucian akhirnya tidak sia-sia. Tubuh dari Lindong segera mendarat di tanah. Dia tersenyum ke arah Zoe dan juga Zoli yang terlihat cukup tertekan. Dan kemudian Lindong pun mengatakan, "Terima kasih banyak karena kalian telah mengizinkanku untuk menang. Sebelumnya, Zoe bersaudara ini terlalu arogan. Oleh karena itu, Lindong tidak punya pilihan lain selain bertindak keras dan menunjukkan kekuatannya untuk membuat mereka berdua menjadi tunduk. Jika tidak, maka kemungkinan mereka masih akan tetap arogan seperti biasanya." Ketika mendengar kata-kata dari Lindong, Zoe pun segera menjawab dengan nada suara yang cukup sopan. Sementara keangkuhan di dalam diri mereka
telah benar-benar lenyap. Bagaimanapun juga, mereka berdua adalah orang yang cukup bangga dengan kekuatan mereka sendiri di dalam Istana Empat Titan. Trio Komandan Naga Langit hanya bisa dianggap setara dengan duo Zoyi ini. Oleh karena itu, ketika mereka berdua datang ke tempat ini, mereka sebenarnya menolak untuk tunduk. Namun, duo Zoyi ini tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya Istana Empat Titan memiliki orang yang cukup menakutkan, dan itu adalah Lindong. Tidak lama kemudian, Lindong pun berkata, "Karena kalian berdua tertarik untuk bergabung dengan Istana Empat Titanku, maka kalian berdua akan aku angkat menjadi penatua. Sementara bawahan-bawahan kalian itu juga akan menjadi bagian dari Istana Empat Titan ini. Namun, kalian berdua dan juga bawahan kalian harus mematuhi aturan setelah bergabung dengan Istana Empat Titan ini, karena kami tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang tidak mau mematuhi aturannya." Duo Zoyi itu hanya bisa menganggukkan kepala mereka, karena kali ini mereka benar-benar mengerti bahwa sebenarnya mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendisiplinkan bawahan mereka itu. Hal ini membuat bawahan dari duo Zoyi terlihat seperti gerombolan. Namun, ketika mereka sudah bergabung dengan Istana Empat Titan, bagaimanapun juga, gerombolan ini pasti akan menjadi cukup teratur. Karena jika mereka tidak mengikuti aturan yang ada di tempat ini, maka Istana Empat Titan hanya bisa melenyapkan orang-orang dari duo Zoyi. Kelompok dari trio Naga Langit kali ini menghela nafas dalam-dalam ketika pada akhirnya mereka melihat duo Zoyi telah benar-benar menyerah. Dan mereka juga cukup terkesan dengan tindakan dari Lindong. Sementara Lindong pada saat ini segera menoleh ke arah kelompok trio Komandan Naga Langit sebelum akhirnya Lindong mengatakan, "Mulai hari ini dan juga seterusnya, tingkatkan intensitas dari latihan Istana Empat Titan, karena sebuah peristiwa besar akan segera terjadi di wilayah iblis ini dan Istana Empat Titan tidak boleh melewatkannya." Lindong mengatakan hal ini karena dia sangat paham bahwa Istana Dewa Pelahap akan segera muncul dalam waktu kurang dari 1 bulan, dan itu pasti akan menyebabkan keributan di wilayah iblis ini. Oleh karena itu, Lindong harus membuat beberapa persiapan. Lebih jauh lagi, meskipun sebagian besar individu tidak tahu apa yang ada di dalam Istana Dewa Pelahap, tapi Lindong tidak mungkin bisa menyembunyikan informasi ini dalam waktu yang cukup lama. Oleh karenanya, begitu informasi seperti ini terungkap, tidak ada yang tahu berapa banyak individu kuat yang akan berkumpul pada saat itu. Dan sepertinya bukanlah tugas yang mudah untuk berhasil mendapatkan warisan dari guru pelahap. Kelompok dari trio Komandan Naga Langit ragu-ragu sejenak, namun pada akhirnya mereka menganggukkan kepalanya karena melihat bahwa Lindong tidak berniat untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Detik berikutnya, Lindong melihat pada Naga Langit sambil mengatakan, "Komandan Naga Langit, kau saat ini bertanggung jawab untuk mengurus penatua Zoyi dan juga Zoli. Buat mereka berdua menjadi terbiasa dengan Istana Empat Titan, dan segera atur tugas untuk mereka berdua." Komandan Naga Langit pun menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah." Sementara Lindong tidak berlama-lama lagi di tempat ini. Setelah memberikan instruksi, dia kemudian berbalik dan berjalan menuju aula utama dari Istana Empat Titan. Hal itu segera diikuti oleh Xiao Diao dan juga Xiaoyan. Ketika melihat kepergian dari Lindong, Komandan Kera Emas hanya bisa menarik nafas dalam-dalam sambil mengatakan, saudara Lindong ini benar-benar menjadi semakin tidak terduga. Sementara Komandan Elang Hantu hanya bisa tertawa sambil mengatakan, "Benar, aku juga tidak pernah menduganya. Hanya 3 bulan kita tidak melihatnya. Namun, kali ini dia telah berada di tahap Grandmaster Simbol." Mendengar ucapan dari dua komandan itu, Komandan Naga Langit segera mengatakan, "Sudahlah, hentikan membicarakan saudara Lindong. Karena di belakang saudara Lindong ada suku Naga dan juga suku Martin Langit. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Alasan kenapa suku 9 Phoenix tidak berani menyerang Istana Empat Titan kita setelah kita menendang Gunung Mang
Semua itu adalah karena latar belakang dari saudara Lindong ini. Sebenarnya, Istana Empat Titan mampu melakukan apapun tanpa kita bertiga. Tapi Istana Empat Titan tidak mampu melakukan apapun tanpa adanya saudara Lindong. Mengingat bakat dari saudara Lindong, aku sangat yakin di masa depan nanti dia akan segera maju ke tahap reinkarnasi. Pada saat itu, siapa di dunia binatang iblis ini yang tidak akan mengenal namanya? Dan secara otomatis juga akan banyak orang mengenal Istana Empat Titan. Selama ini, kita bertiga telah berjuang keras untuk mendapatkan reputasi di seluruh wilayah iblis. Namun hal-hal yang kita lakukan sebenarnya hanya menjadi penguasa kecil di wilayah yang tidak terkenal. Oleh karena itu, aku pikir yang terbaik adalah kalian berdua memadamkan seluruh pikiran untuk memberontak. Dan kalian harus menyadari seperti apa saudara Lindong di masa depan. Mendengar kata-kata dari Komandan Naga Langit itu, Komandan Keramas dan juga Lang Hantu hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan pelan. Kita berpindah ke dalam aula utama, di mana di tempat itu ada Lindong, Xiaoyan dan juga Xiao Diao. Pada saat ini, Xiaoyan pun bertanya dengan nada suara yang gembira, "Kakak, apakah sebenarnya energi mentalmu telah berada di Grandmaster Symbol?" Lindong tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, lalu mengatakan, "Tepat sekali." Detik berikutnya, sambil memandangi tubuh dari Xiaoyan, Lindong pun menyipitkan mata. Lalu dia bertanya, "Apakah Istana Empat Titan mengalami masalah selama aku meninggalkan tempat ini?" Ditanya seperti itu, Xiaoyan pun segera menjawabnya, "Tidak, kakak bisa yakin padaku. Trio Komandan Naga Langit itu mungkin memang kuat, tapi mereka juga individu yang cukup bijaksana. Oleh karenanya, mereka tidak melakukan hal-hal yang mencurigakan selama di belakangku." Mendengar jawaban dari Xiaoyan, Lindong hanya bisa tersenyum karena dia merasa puas. Di masa depan nanti, Istana Empat Titan ini adalah pasukan yang akan dibawa Lindong ketika kembali ke wilayah Swan Timur. Jika sampai trio Komandan Naga Langit mencoba untuk membuat masalah di dalam Istana Empat Titan, maka yang akan dilakukan Lindong hanyalah menjatuhkan mereka bertiga. Sambil menggosok kepalanya, Xiaoyan pun kemudian mengatakan, "Kakak, tapi selama kau meninggalkan tempat ini, ada seseorang dari suku harimau telah datang dan mencariku belum lama ini." Mendengar kata-kata dari Xiaoyan, Lindong pun cukup terkejut karena dia cukup tahu bahwa suku harimau itu merupakan salah satu dari 8 suku raja dan mereka juga cukup kuat. Lindong pun mulai menebak, sepertinya alasan dari orang suku harimau itu mencari Xiaoyan adalah karena Xiaoyan memiliki garis keturunan dari suku harimau iblis surgawi. Detik berikutnya, Xiaoyan pun segera berkata pada Lindong, "Orang yang datang mencariku itu adalah seorang tetua dari suku harimau. Dan dia mengatakan bahwa aku memiliki bakat yang besar serta bisa bersaing untuk mendapatkan posisi sebagai pimpinan suku harimau." Lindong pun cukup bingung dengan ucapan dari Xiaoyan, yang kemudian dia mengatakan, "Tetua itu datang memintamu untuk memperebutkan posisi sebagai pimpinan suku." Hal ini dikatakan oleh Lindong. Meskipun Xiaoyan itu memiliki garis keturunan dari suku harimau, tapi sebenarnya Xiaoyan tidak memiliki hubungan dekat dengan suku itu. Tapi kali ini, seorang tetua dari suku harimau benar-benar datang dan meminta Xiaoyan untuk memperebutkan posisi sebagai pimpinan suku. Melihat keterkejutan di raut wajah Lindong, Xiao Diao pun segera mengatakan, suku harimau itu tidak terlalu memperhatikan sebuah hubungan dekat. Selama seseorang memiliki garis keturunan yang sama dengan mereka, maka orang itu memenuhi syarat untuk memperebutkan posisi sebagai pimpinan suku. Dan tentu saja persyaratannya orang itu harus kuat, karena untuk bisa mendapatkan posisi pimpinan suku ini, biasanya pertarungan yang sangat mengerikan akan terjadi di dalam suku harimau. Dari banyaknya pertarungan, hanya satu orang yang dipilih. Selain itu, sisanya akan dibunuh oleh pesaing mereka. Dan sepertinya tetua suku harimau ini telah datang dengan niat yang buruk. Meskipun Xiaoyan cukup kuat,
dia kemungkinan besar akan mati ketika mencoba memperebutkan posisi dari pimpinan suku saat ini. Mendengar penjelasan dari Xiao Dai itu, Lindong hanya bisa mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya untuk memperebutkan posisi pimpinan suku harimau akan menjadi persaingan yang sangat berdarah seperti ini. Sesaat kemudian, Lindong segera menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Mari kita lupakan masalah itu untuk saat ini." Karena Xiaoyan bisa terlibat di dalam kekacauan ini setelah dia benar-benar yakin pada kekuatannya sendiri. Xiaoyan pun tidak keberatan dengan saran dari Lindong. Selama Lindong tidak memberikan izin pada Xiaoyan, maka dia juga tidak akan melakukan hal seperti ini. Detik berikutnya, Xiaoyan pun mengatakan, apa yang dikatakan oleh kakak Lindong itu adalah benar. Namun kakak, sebelumnya kau telah menyebutkan bahwa sesuatu akan segera terjadi dalam waktu 1 bulan ini. Sebenarnya sesuatu apa yang akan muncul di tempat ini? Sambil menghembuskan nafasnya, Lindong pun mengatakan, istana Dewa Pelahap akan segera muncul. Dalam sekejap saja, tubuh dari Xiaoyan pun menegang dan ekspresinya telah berubah menjadi sangat serius. Selama beberapa hari ini suasana di dalam istana Patitan berubah menjadi sangat tegang karena Lindong meminta pelatihan dari semua orang di dalam istana Patitan ini segera ditingkatkan. Waktu pun berlalu dan orang-orang di dalam istana Patitan semakin giat melakukan pelatihan. 10 hari kemudian, Lindong kali ini telah duduk di aula yang terletak di puncak gunung. Tatapan matanya mengabaikan seluruh individu kuat dari istana Patitan yang sedang melakukan pelatihan di alun-alun. Dan Lindong kali ini bisa merasakan sedikit kepuasan dari orang-orang istana Patitan. Namun, tiba-tiba saja ekspresi di raut wajah Lindong berubah menjadi sangat tajam. Tatapan mata gelapnya segera melihat pada arah langit utara yang jauh. Detik berikutnya, sebuah mata misterius yang merupakan mata simbol leluhur secara diam-diam telah muncul di dahi Lindong. Dan kali ini, penglihatan Lindong benar-benar menembus ruang dimensi di wilayah utara yang sangat jauh. Di tempat itu sendiri, ada sebuah retakan besar yang ada di langit. Energi yang liar dan ganas tampak mampu mendominasi dunia menyebar melalui retakan besar itu. Kekuatan Yuan di seluruh negeri ini tampaknya telah berubah menjadi sangat kacau. Setelah melihat hal ini, Lindong pada akhirnya mengepalkan tangannya sambil mengatakan, akhirnya yang aku tunggu-tunggu kini muncul juga. Setelah Lindong mengatakan hal ini, mata simbol leluhur yang ada di dahinya kembali tertutup. Bagian paling utara dari wilayah iblis adalah dataran terpencil yang cukup kuno, dan angin sedingin es serta setajam pedang secara gila-gilaan menyapu seluruh tempat ini setiap harinya. Hal itu bahkan mengiris tanah dan meninggalkan goresan-goresan besar di tanah. Kondisi di daerah iblis paling utara ini adalah wilayah yang benar-benar keras, dan tidak ada satupun faksi yang memilih untuk tinggal di tempat ini. Maka dari itu, sejak zaman kuno, tempat ini hanya dikunjungi beberapa manusia saja. Dengan demikian, tempat ini sebenarnya telah menjadi tempat berkumpulnya bagi para binatang iblis yang liar yang belum memiliki kesadaran seperti manusia. Berbagai binatang iblis yang sangat kuat dan juga haus darah telah benar-benar menjadi penghuni dari wilayah paling utara ini. Dan tiba-tiba saja, sebuah perkembangan yang cukup mengejutkan serta tidak biasa kini telah terjadi di atas langit dari area ini. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, langit itu pun telah berubah menjadi sangat berkerut, sebelum pada akhirnya sebuah celah hitam yang ukurannya puluhan ribu kaki kini telah benar-benar muncul di langit, yang kemudian riak energi yang tidak terlukiskan kini telah dipancarkan dari dalam celah itu untuk menyapu ke segala arah. Dan hal ini segera menyebar dengan kecepatan yang sangat menakutkan, sebelum pada akhirnya banyak pilar-pilar cahaya telah melesat
ke arah awan yang ada di langit. Bahkan pilar cahaya ini bisa dilihat dari jarak 5 km. Banyak riak energi yang telah merembes, dan hal itu cukup mempesona. Ketika pilar cahaya itu menembus ke arah awan, riak energi yang ada di dalam wilayah iblis langsung berubah menjadi sangat kacau. Hal ini segera menarik perhatian dari para individu kuat yang ada di wilayah iblis. Kita akan dibawa untuk pergi ke wilayah naga, karena mereka adalah salah satu dari 4 suku penguasa, dan posisi mereka terletak di wilayah utara dari wilayah iblis. Maka suku naga bisa dengan cepat mendeteksi aktivitas yang tidak biasa yang telah terjadi di wilayah paling utara dari wilayah iblis ini. Banyak orang-orang dari suku naga kali ini telah terbang ke arah langit, dan orang pertama yang muncul adalah pimpinan suku naga Yuan Qian. Saat ini tatapan matanya melihat pada wilayah paling utara dengan ekspresi yang cukup muram, dan sebuah kejutan besar juga terlihat jelas dalam tatapan mata Yuan Qian. Salah seorang tetua suku naga segera bertanya dengan nada suara yang cukup kaget, "Pemimpin suku, sebenarnya fluktuasi apa ini? Aku ingin tahu, ahli tingkat atas mana yang telah lahir ke dunia ini?" Yuan Qian hanya menggelengkan kepalanya, lalu dia mengatakan, "Sepertinya seseorang tidak akan dilahirkan ke dunia ini. Dari riak energi itu, aku bisa mendeteksi sebuah tanda bahwa ruang dimensi yang ada di tempat itu sebenarnya sudah kacau balau. Dan sepertinya ruang yang ada di sana telah benar-benar hancur." Tetua lainnya dari suku naga sedikit bingung, lalu mengatakan, "Apa? Riak energi yang menghancurkan ruang dimensi?" Yuan Qian pun segera menyipitkan matanya. Sesaat kemudian sebuah kilatan kini terpancar dari mata itu. Lalu dia berkata, "Selama zaman kuno, ketika para ahli tingkat atas yang kuat akan mati, maka mereka akan membuat sebuah dunia sendiri, dan mereka akan mati di dalamnya. Sebelumnya, aku telah mencoba untuk menyelidiki riak energi itu, namun indraku ini benar-benar tertelan ketika melakukan kontak dengan mereka." Sejak zaman kuno, satu-satunya orang yang memiliki kekuatan menakutkan seperti itu, bahkan setelah kematiannya, kemungkinan hanyalah guru pelahap. Para tetua suku naga yang ada di sekitar Yuan Qian benar-benar sangat terkejut, lalu mereka berteriak, "Apa? Guru pelahap?" Jelas nama ini bukanlah sesuatu yang asing di dalam ingatan mereka. Tidak lama kemudian seorang tetua lain dari suku naga segera mengatakan, tempat itu pasti akan segera menjadi sangat hidup. Karena mempertimbangkan reputasi dari guru pelahap, maka kemungkinan besar para ahli tingkat atas yang tidak terhitung jumlahnya akan segera berkumpul di tempat itu, dan pertarungan sengit juga pasti akan terjadi. Sambil tersenyum tipis, Yuan Qian pun segera mengatakan, "Benar, guru pelahap itu adalah sosok legendaris yang sangat kuat, yang bahkan mampu mengalahkan leluhur Kaisar Nagasaki 6 jari dari suku naga kita. Dan aku bisa merasakan sebuah perlawanan yang datang dari dunia di mana dia meninggal. Namun, hal itu tidak secara khusus ditargetkan pada diriku. Sebaliknya, aku sangat percaya bahwa ini menargetkan setiap para ahli tingkat atas yang telah mencapai tahap reinkarnasi." Mendengar ucapan dari Yuan Qian itu, seorang tetua pun tercengang. Lalu dia bertanya, "Pemimpin suku, apa sebenarnya yang kau maksud?" Yuan Qian sambil tertawa dia menjelaskan, "Sepertinya guru pelahap ini tidak ingin warisannya diperoleh oleh seseorang yang telah melangkah di tahap reinkarnasi. Hal ini dikarenakan seseorang yang telah berada di tahap reinkarnasi biasanya memiliki metode sendiri untuk bisa melakukan pelatihan, dan hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mengubah metode pelatihan ini. Selanjutnya, hal itu akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya jika orang-orang di tahap reinkarnasi mendapatkan warisannya. Tidak semua orang bisa cocok dan mendapatkan warisan dari guru pelahap ini. Kemungkinan besar guru pelahap ingin memberikan warisannya
pada orang yang benar-benar dia pilih. Mendengar hal ini, para tetua itu hanya bisa menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, dia mengatakan, dengan keributan yang begitu besar, apa yang harus dilakukan oleh suku naga kita? Mendengar hal ini, Yuan Qian pun tersenyum lalu mengatakan, pastinya kita harus terlibat. Namun, karena penjara penekan iblis berada di bawah suku naga kita, maka diriku ini tidak bisa pergi ke tempat itu. Oleh karenanya, biarkan Liu Qing memimpin kelompok untuk menyelidiki masalah ini. Kebetulan, dia juga baru saja meninggalkan pengasingannya. Meskipun dia belum melangkah ke tahap reinkarnasi, namun aku bisa merasakan bahwa dia sebenarnya sudah menyentuh energi reinkarnasi. Oleh karenanya, jika dia berhasil mendapatkan warisan dari guru pelahap, maka Liu Qing akan bisa membuat terobosan dan segera maju ke tahap reinkarnasi. Mendengar hal ini, para tetua itu pun terkejut. Lalu mereka berkata, Liu Qing, orang ini adalah maniak pelatihan sejati yang benar-benar keluar dari pengasingannya. Yuan Qian hanya bisa tertawa, lalu mengatakan, benar, dan bagi kelompok Yansan, Liu Qing ini adalah idola yang memiliki peringkat nomor 2 di bawah Raja Naga Kingxi. Tapi tunggu dulu, aku hampir lupa, penatua hukuman kita yang baru, dia memiliki batu simbol yang melahap. Kemungkinan dia pada saat ini akan menjadi orang pertama yang bisa mendeteksi insiden yang telah muncul di wilayah langit paling utara. Mengingat karakternya, dia tidak akan pernah melewatkan hal ini. Penatua yang ada di sekitar Yuan Qian langsung tertawa lalu mengatakan, benar, penatua Lindong ya. Ini akan menjadi sesuatu yang cukup menarik. Liu Qing itu juga telah menerima beberapa petunjuk dari Tuan Naga Kingxi. Aku penasaran bagaimana jadinya jika kedua orang itu yang sama-sama mempraktikkan transformasi tubuh naga hijau surgawi segera bertemu. Pasti hal ini akan menjadi pertemuan yang menarik. Mendengar ucapan itu, Yuan Qian hanya bisa menganggukkan kepalanya, sementara tatapan matanya masih melihat ke arah utara yang jauh. Ketika Yuan Qian bisa mendeteksi riak yang sangat kacau di langit, dia hanya bisa menghela nafas dengan pelan, karena dia sangat yakin keributan besar akan segera terjadi di tempat itu. Hal ini membuat Yuan Qian bertanya-tanya, siapa orang yang cukup beruntung dan pada akhirnya berhasil mendapatkan warisan dari guru pelahap. Kita berpindah pada penjara penekan iblis yang ada di bawah suku naga. Seorang wanita berpakaian hitam yang duduk di kursi singgasana tiba-tiba saja membuka matanya yang selama ini tertutup rapat, dan tatapan matanya kali ini seolah-olah bisa menembus ruang dimensi untuk melihat pada wilayah paling utara. Sebuah ekspresi yang cukup sedih kini terpancar jelas dalam tatapan mata itu, karena dia adalah guru kegelapan yang kemudian sambil secara perlahan menutup matanya, guru kegelapan pun mengatakan, mimpimu itu, aku akan membantu menyelesaikan apa yang telah kau mulai, dan dunia ini pasti tidak akan terjatuh ke tangan suku Yimo. Suku naga itu bukanlah satu-satunya suku yang bisa mendeteksi riak dari wilayah paling utara itu. Detik berikutnya, banyak para ahli top dari suku Martin Langit, suku Sembilan Pinik, serta suku Kunpeng juga bisa mendeteksi hal ini. Kegemaran pun dalam sekejap saja muncul di 3 suku penguasa itu. Sedikit penjelasan untuk suku Kunpeng. Sebelumnya, Bang Sop menyebutkan suku Kunpeng ini adalah suku Garuda raksasa, karena suku Kunpeng merupakan perwujudan dari seekor ikan yang memiliki sayap dari Garuda raksasa. Dengan kata lain, suku Kunpeng ini adalah penggabungan dari Garuda serta ikan raksasa. Oke, kembali masuk ke cerita. Karena Yuan Qian mampu menyimpulkan bahwa ahli yang telah meninggal di ruang yang hancur itu adalah guru pelahap, maka kepala 3 suku penguasa ini juga bisa melakukan penyimpulan yang sama, dan mereka juga sangat menyadari bahwa itu memang benar-benar guru pelahap. Meskipun 4 pemimpin suku penguasa itu juga telah melangkah ke tahap reinkarnasi, namun mereka masih tidak bisa dibandingkan
dengan orang-orang di tahap reinkarnasi dari zaman kuno seperti guru pelahap. Bahkan barang-barang yang mereka tinggalkan adalah sesuatu yang bisa menarik perhatian dari seseorang di tahap reinkarnasi dari zaman saat ini. Oleh karenanya, suku-suku penguasa itu, mereka jelas akan membuat persiapan dan tidak melewatkan kesempatan besar ini. Kejutan pun juga telah menyebar di antara 8 suku raja, dan mereka juga menyadari akan kemunculan dari ruang hancur di wilayah paling utara. Karena fondasi mereka sedikit lebih lemah dari 4 suku penguasa, maka 8 suku raja hanya bisa membuat kesimpulan bahwa yang muncul di wilayah paling utara itu adalah seseorang yang telah meninggal di zaman kuno, dan mereka tidak tahu persis identitas dari orang yang meninggal di ruang hancur wilayah utara itu. Namun 8 suku raja ini sebenarnya juga tertarik dengan apapun yang ditinggalkan oleh seorang reinkarnasi pamungkas dari zaman kuno. Tentu saja selain 4 suku penguasa dan juga 8 suku raja, di tempat ini juga ada banyak faksi yang kuat. Meskipun mereka tidak begitu terkenal, tapi kekuatan tersembunyi dari para ahli ini tidak bisa diremehkan. Dan kemunculan ruang yang telah hancur di wilayah paling utara juga menjadi godaan besar bagi para ahli ini. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, seluruh tempat ini telah berubah menjadi kegemparan. Kita segera berpindah ke dalam pegunungan yang cukup jauh di dalam wilayah iblis. Pegunungan itu berwarna hitam pekat, dan ada awan hitam yang telah berkumpul di atasnya dengan riak energi yang cukup menyeramkan. Jauh di dalam pegunungan itu, sebuah kabut hitam tiba-tiba saja berkumpul, sebelum pada akhirnya berubah menjadi bayangan hitam yang cukup aneh. Tubuh dari bayangan ini benar-benar tertutup oleh kabut hitam. Tatapan matanya tanpa emosi melihat ke wilayah paling utara. Dengan suara yang serak, sosok itu pun segera mengatakan, apakah yang telah muncul di tempat itu adalah guru pelahap yang sudah meninggal. Orang itu benar-benar menyebalkan. Bahkan setelah dia mati, masih tidak membiarkan suku kita untuk mengalami kedamaian. Di belakang orang yang berbicara ini ada kabut hitam lainnya yang tiba-tiba saja muncul, kemudian tertawa sambil mengatakan, Raja Hantu Jurang. Sepertinya berbagai faksi telah mengirimkan banyak individu untuk menuju wilayah paling utara. Apa yang harus kita lakukan? Dengan sikap acuh tidak acuh, Raja Hantu Jurang itu pun mengatakan, kita tidak mungkin melewatkan acara besar seperti itu. Di masa lalu, kita bisa membunuh guru pelahap dengan melalui banyak kesulitan. Jika seseorang diizinkan untuk mendapatkan warisannya, maka guru pelahap yang lain akan segera muncul di dunia ini, dan itu adalah berita buruk bagi suku kita. Orang yang ada di belakangnya lalu mengatakan, Raja, apa maksudmu? Raja Hantu Jurang itu dengan nada suara yang cukup serius, dia mengatakan, kita harus segera pergi ke wilayah paling utara. Siapapun yang bisa mendapatkan warisan dari guru pelahap, kita akan segera membunuhnya. Di depan aula utama dari Istana Empat Titan, Lindong saat ini berdiri di atas panggung yang tinggi, dan dia melihat orang-orang kuat telah berkumpul di hadapannya. Ekspresi yang cukup puas terlintas jelas di raut wajah dari Lindong, karena pada saat ini Istana Empat Titan telah benar-benar tumbuh menjadi organisasi yang besar. Selain itu, para ahli puncak di dalam Istana Empat Titan juga telah melangkah ke tahap samsara. Jika ditambahkan dengan Lindong yang sudah berada di Grandmaster Simbol tahap awal, maka totalnya ada 6 orang samsara di Istana Empat Titan ini. Dengan barisan seperti itu, akan sangat sedikit faksi yang bisa menantang Istana Empat Titan di wilayah perang binatang. Meskipun Istana Empat Titan pada saat ini telah tumbuh menjadi sangat kuat, namun mereka tidak mencoba untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang ada di sekitar mereka. Meskipun penaklukan seperti ini akan membuat reputasi dari Istana Empat Titan dengan cepat menyebar, namun harga dari menaklukkan faksi-faksi yang ada di luar sana
adalah sesuatu yang cukup mahal. Dan pada saat ini, fokus dari Lindong adalah mengejar warisan dari istana Dewa Pelahap. Maka, dia tidak ingin terganggu dengan perluasan wilayah dari istana Empat Titan. Detik berikutnya Lindong melihat pada Komandan Elang Hantu lalu mengatakan, "Saudara Elang Hantu, kamu akan terus berjaga di dalam istana Empat Titan selama kita semua melakukan perjalanan ke wilayah utara. Sementara kau Xiaoyan, Komandan Naga Langit, serta komandan yang lainnya akan menemani diriku." Meskipun istana Dewa Pelahap itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi Lindong, namun sebenarnya dia juga sedikit mengkhawatirkan tentang istana Empat Titan. Maka dari itu, harus ada individu kuat yang berjaga di tempat ini. Jika tidak, ketika istana Empat Titan benar-benar dikosongkan, maka mereka tidak akan tahu jika ada orang yang datang untuk menghancurkan istana Empat Titan. Dan hal ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh seorang Lindong. Pada saat ini, Zhou bersaudara juga diajak oleh Lindong menuju ke wilayah paling utara dari wilayah iblis, karena mereka berdua adalah orang yang baru saja bergabung dengan istana Empat Titan. Maka Lindong masih harus tetap waspada dengan Zhou bersaudara ini. Yang terbaik adalah Zhou bersaudara harus tetap berada di samping Lindong supaya mereka bisa ditekan oleh kekuatan Lindong. Jika Zhou bersaudara ini ditinggalkan di dalam istana Empat Titan, maka tidak akan ada yang tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Dengan kewaspadaan seperti ini, Lindong tidak ingin gegabah. Sementara trio Komandan Naga Langit adalah orang yang bisa dipercaya. Di antara trio Komandan Naga Langit ini, Komandan Elang Hantu adalah orang yang sangat berhati-hati. Maka dia menjadi pilihan terbaik untuk menjaga istana Empat Titan selama ditinggalkan oleh Lindong dan juga pimpinan yang lainnya. Komandan Elang Hantu hanya bisa menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, "Saudara Lindong, kamu bisa percaya padaku dan aku akan menjaga istana Empat Titan ini dengan baik." Meskipun sebenarnya Komandan Elang Hantu itu ingin secara pribadi menyaksikan keributan yang muncul di wilayah paling utara, namun dia tidak keberatan dengan perintah dari Lindong untuk menjaga tempat ini. Detik berikutnya, Lindong pun segera mengatakan, para ahli yang tersisa semuanya akan tinggal dan menjaga istana Empat Titan. Pertahankan kewaspadaan tertinggi ketika kita tidak berada di tempat ini. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Banyak para individu kuat dari istana Empat Titan yang ada di bawah panggung segera berteriak dengan serempak, "Baik Tuan Lindong." Sementara Lindong, dia segera menghirup nafas dalam-dalam, kemudian melambaikan tangannya sambil mengatakan, "Baiklah, kalau begitu kita harus pergi." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lindong berubah menjadi kilatan cahaya. Hal itu segera diikuti oleh Xiaoyan, Xiaodiao, Komandan Naga Langit, Komandan Kera Emas, Zhou Yi, dan juga Zoli. Melihat kepergian dari Lindong ini, semua anggota dari istana Empat Titan segera berteriak dengan cara yang serempak. Kita semua berdoa agar memimpin kembali dengan membawa kemenangan. Ketika Lindong meninggalkan istana Empat Titan, di wilayah lain pada saat ini juga ada banyak orang yang telah pergi untuk menuju wilayah paling utara dari wilayah iblis ini. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, berbagai faksi telah melakukan pergerakan, dan ini akan menjadi sesuatu yang cukup menakjubkan ketika mereka semua berkumpul di wilayah paling utara. Wilayah iblis itu sangat luas. Meskipun kelompok dari Lindong cukup kuat untuk melakukan perjalanan siang dan malam tanpa berhenti, namun mereka masih mendekati ujung dari wilayah utara ini dalam waktu 7 hari. Selama perjalanan, Lindong bisa menyaksikan betapa menakutkannya godaan dari istana Dewa Pelahap, karena Lindong bisa melihat banyak orang yang benar-benar kuat menuju ke tempat itu. Dan yang membuat Lindong terkejut, sebenarnya masih banyak ahli tersembunyi yang memiliki kekuatan mengerikan di wilayah iblis ini. Sebagian besar dari orang-orang ini mungkin telah menyadari bahwa ada ahli puncak tahap reinkarnasi yang telah meninggal di dalam ruang yang hancur. Tapi mereka sebenarnya masih tidak tahu
identitas siapa yang telah meninggal di tempat itu. Meskipun banyak orang tidak mengetahui bahwa sebenarnya yang telah meninggal di ruang yang hancur itu adalah guru pelahap, tapi warisan dari seseorang yang berada di tahap reinkarnasi tingkat atas sudah menjadi banyak orang tergila-gila untuk mengejarnya. Hal ini membuat Lindong berpikir, jika sampai banyak orang kuat ini menyadari bahwa sebenarnya yang telah meninggal di ruang hancur itu adalah guru pelahap, kemungkinan beberapa faksi besar akan benar-benar meninggalkan markas mereka dan memimpin semua pasukan untuk menuju wilayah paling utara. Situasi seperti ini dalam sekejap saja kemungkinan akan menjadi sangat kacau. Pada hari ke-9 akhirnya kelompok dari Lindong telah mencapai wilayah paling utara. Pemandangan yang ada di hadapan kelompok Lindong saat ini menyebabkan raut wajah mereka berubah menjadi sangat serius, karena sebenarnya wilayah paling utara yang selama ini merupakan wilayah yang sunyi. Tidak ada satupun orang yang berani tinggal di tempat ini. Namun sekarang wilayah ini benar-benar dipenuhi dengan banyak orang. Suara angin yang kencang terus bermunculan dari segala arah. Karena itu adalah faksi-faksi yang ingin mengejar warisan dari istana dewa pelahap ini. Tiba-tiba saja Komandan Naga Langit tanpa sadar tertawa lalu mengatakan, pemandangan seperti ini benar-benar konyol. Tempat yang awalnya hutan belantara sepi sekarang telah menjadi sangat hidup, bahkan melebihi kota besar. Dan aku merasa semua orang yang datang ke tempat ini, mereka adalah individu-individu yang kuat. Salah satu dari mereka kemungkinan memiliki posisi yang baik di dalam faksi masing-masing. Mendengar ucapan dari Komandan Naga Langit, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya lalu dia mengatakan, benar, aku juga tidak menyangka bahwa segalanya akan menjadi seperti ini. Banyak orang yang kuat, mereka segera tergesa-gesa untuk berkumpul di tempat ini karena mereka sangat penasaran dengan apa yang akan segera muncul dari dalam ruang yang hancur itu. Detik berikutnya tatapan mata dari Xiao Diao melihat ke arah ujung dataran tandus. Di tempat itu sendiri ada warna putih dan juga warna gelap yang telah muncul di langit. Xiao Diao pun segera mengatakan, angin di wilayah utara ini merupakan angin yang ekstrim dan hal itu sangat kuat. Selama periode waktu ini, sepertinya kali ini adalah waktu bagi angin itu menunjukkan kekuatan paling mengerikan. Bahkan seorang ahli biasa tidak akan pernah berani berkeliaran secara acak di tempat ini. Dan kita kemungkinan harus menunggu sedikit lebih lama di tempat ini sampai badai itu benar-benar menghilang. Karena sebenarnya apa yang dilihat oleh Xiao Diao ini adalah sebuah badai yang bahkan seorang di tahap samsara akan berakhir dengan cara yang cukup menyedihkan jika sampai mereka terhantam oleh badai ini. Mendengar ucapan dari Xiao Diao itu, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Namun ketika Lindong baru saja ingin menjawab perkataan dari Xiao Diao, tiba-tiba saja tatapan matanya berubah menjadi cukup tajam. Ketika Lindong bisa melihat 9 sinar cahaya tiba-tiba saja muncul dari langit arah selatan. Seekor burung raksasa dengan 9 warna telah mengepakkan sayapnya dan merobek ruang dimensi. Sebelum pada akhirnya tiba di tempat ini, Lindong bisa mendeteksi aura yang cukup menakutkan dari burung raksasa itu. Xiao Diao yang juga melihat pada burung raksasa 9 warna, tiba-tiba saja dia mengatakan, itu sebenarnya adalah suku 9 Phoenix. Mendengar hal ini, tatapan mata Lindong segera menyipit karena dia tidak memiliki kesan yang baik dengan suku 9 Phoenix itu. Sebelumnya, Gunung Mang yang berada di bawah faksi mereka telah menyerang istana 4 Titan. Di sisi lain, ekspresi di raut wajah Zhou bersaudara juga telah berubah menjadi sangat gelap ketika mereka melihat kemunculan orang-orang dari suku 9 Phoenix. Tidak lama kemudian, 9 cahaya berwarna itu telah memudar dan berubah menjadi sosok-sosok yang telah berdiri di langit. Melihat kemunculan dari sosok ini, banyak orang
memiliki ketakutan di dalam hati mereka. Lindong adalah orang pertama yang bisa melihat kemunculan dari 8 orang itu. Pemimpin mereka adalah seorang pria yang menggunakan jubah cukup bagus. Pria itu tampak tampan dan memiliki kulit yang putih, sementara rambutnya juga berwarna putih. Namun riak energi yang muncul dari dalam tubuh pria ini jelas dia merupakan monster tua. Meskipun raut wajahnya tampak cukup muda, kali ini Lindong segera mengatakan orang itu sangat kuat dan sepertinya tidak lebih lemah dari penatua pertama Zuli suku Martin Langit. Soyi yang berada di samping Lindong tiba-tiba saja berkata dengan nada suara yang penuh kebencian. Itu adalah tetua pertama dari suku 9 Phoenix yang bernama Moody. Mendengar hal ini, Lindong segera melihat pada Zoe dan dia cukup terkejut karena bisa melihat ekspresi wajah yang cukup menyeramkan dari Zhou bersaudara. Hal ini membuat Lindong paham, sepertinya tetua Moody ini adalah orang yang memaksa Zhou bersaudara meninggalkan wilayah pasir barat. Sampai akhirnya mereka menjadi gelandangan dan mencari perlindungan kemana-mana. Detik berikutnya tatapan mata dari Lindong melihat pada orang yang cukup dia kenal berada di barisan dari tetua Moody. Karena itu adalah Raja Misterius Luotong dari Gunung Mang. Dia juga merupakan anggota suku 9 Phoenix dan benar-benar datang ke tempat ini bersama dengan rombongan tetua Moody itu. Lindong pun segera tersenyum, lalu dia berkata dengan lirih, "Sepertinya aku akan selalu bertemu dengan musuh dari masa lalu." Ketika tatapan mata Lindong mengamati Luotong, pada saat ini tatapan mata dari Luotong sendiri juga langsung bergeser dan dia benar-benar melihat Lindong. Segera setelah itu, ekspresi di raut wajah Luotong menjadi sangat tegang. Dia mengambil langkah maju yang kemudian berbisik pada tetua Moody. Mendapatkan bisikan dari Luotong itu, tatapan mata dari tetua Moody kini segera melihat pada kelompok Lindong yang ada di bawah sana. Detik berikutnya, tatapan mata dari tetua Moody itu dipenuhi dengan ejekan yang kemudian mengatakan, "Haha, sebenarnya kamu adalah penatua hukuman yang baru dari suku naga." Ketika ucapan dari tetua Moody itu terdengar oleh banyaknya orang di tempat ini, dalam sekejap saja tatapan mata banyak orang melihat pada Lindong. Sementara Lindong sendiri masih acuh tidak acuh. Lindong yang merasa bahwa dia tidak bisa bersembunyi dari situasi seperti ini. Hal itu membuat Lindong segera tersenyum lalu mengatakan, "Aku memang tetua hukuman yang baru dari suku naga. Apakah tetua Moody memiliki keluhan denganku?" Mendengar ucapan dari Lindong itu, tetua Moody segera mengatakan, "Suku naga yang aku tahu selama ini selalu melakukan hal-hal sesuai aturan. Namun, mereka sekarang telah menyerahkan posisi dari penatua hukuman kepada manusia biasa. Tampaknya Yuan Qian itu adalah pimpinan yang cukup kacau dan ini adalah lelucon." Mendengar kata-kata itu, Lindong hanya bisa menyeringai. Nada suaranya tidak memiliki ketakutan sedikit pun ketika Lindong mengatakan, tetua pertama Moody tidak berhak mengomentari masalah yang ada di dalam suku naga. Banyak orang yang cukup tercengang ketika mereka mendengarkan kata-kata dari Lindong, karena selama ini hanya ada sedikit orang yang berani menunjukkan kesombongan setelah mengetahui identitas dari tetua Moody. Beberapa orang yang ada di tempat ini sangat menyadari konflik yang terjadi antara Istana Empat Titan dan juga Gunung Mang. Namun, di belakang Gunung Mang ada suku 9 Phoenix. Jelas tetua Moody ini adalah orang yang sangat tidak terima ketika Gunung Mang dikirim mundur kembali oleh Istana Empat Titan. Dia berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan pembalasan. Tidak lama kemudian Luotong segera berteriak dengan nada suara yang cukup marah, "Betapa sombongnya dirimu. Kau pikir kau itu siapa? Beraninya kau berbicara dengan tetua pertama kita dengan cara seperti itu." Ketika Luotong berteriak seperti ini, para ahli samsara yang ada di sampingnya juga melihat pada Lindong dengan raut wajah yang sangat mengerikan. Sementara riak energi yang menakutkan kini juga terpancar dari dalam tubuh mereka. Namun, pada saat Lindong akan menjawab perkataan dari Luotong itu,
Tiba-tiba saja ada suara tertawa yang sangat keras dari jarak cukup jauh. Hal ini disertai dengan gelombang auman naga yang kemudian suaranya terdengar. Apakah penatua hukuman dari suku nagaku adalah seseorang yang bisa diteriaki oleh sampah seperti Luotong? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa suku 9 Phoenixmu bisa melangkahi kepala dari suku nagaku? Mendengar teriakan ini, banyak tatapan mata orang-orang yang ada di bawah segera melihat pada langit di kejauhan, dan mereka kali ini bisa melihat beberapa sosok yang telah muncul. Orang yang menjadi pimpinan dari kelompok ini adalah seorang pemuda yang menggunakan pakaian berwarna hijau. Aura di dalam tubuhnya terpancar dengan sangat menakutkan sampai menembus ke arah langit. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah pemuda dari suku naga yang telah muncul di tempat ini dengan memimpin kelompok kuat dari suku naga? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.